Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, yang nama aslinya adalah Jundub bin Janadah, berasal dari Bani Ghifar yang tinggal jauh dari kota Mekah. Akan tetapi ia merupakan kelompok sahabat yang pertama memeluk Islam. Ia termasuk orang yang menentang pemujaan berhala pada zaman jahiliyah. Karena itu, Abu Dzar langsung tertarik ketika mendengar kabar tentang seorang nabi yang mencela berhala dan para pemujanya. Abu Dzar merupakan orang dewasa kelima yang memeluk Islam. Ketika ia menceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia berasal dari Bani Ghifar, beliau Rasul pun tersenyum penuh kekaguman. Kenapa demikian? Karena Bani Ghifar terkenal sebagai kelompok perampok yang suka mencegat kafilah dagang di belantara pasir. Mereka sangat ahli melakukan perjalanan di malam hari yang gelap gulita. Kegelapan tersebut bukan merupakan halangan bagi suku mereka. Karena itu, kabilah ini sangat ditakuti oleh kafilah dagang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makin takjub ketika mengetahui bahwa Abu Dzar datang sendirian hanya untuk mendengar dan mengikuti risalah Islam yang Nabi bawa, yang sebenarnya baru didakwakan secara sembunyi-sembunyi. Beliau hanya bisa berkata, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Setelah keislaman Abu Dzar, beliau menyarankan agar Abu Dzar menyembunyikan keimanannya dan kembali kepada kaumnya sampai waktu yang tepat. Karena sebagai perantau yang sendirian, akan sangat berbahaya bagi Abu Dzar jika diketahui ia telah memeluk Islam. Abu Dzar bisa memahami saran beliau tersebut, akan tetapi jiwa seorang Ghifar yang pantang takut dan menyerah seolah memberontak dalam hatinya. Ia berkata, demi Tuhan yang menguasai nyawaku, aku tak akan pulang sebelum meneriakkan keislamanku di masjid. Abu Dzar berjalan ke Masjidil Haram dan di sana dia meneriakkan syahadat sekeras-kerasnya. Itulah teriakan dan lantunan yang keras syahadat yang pertama di Masjidil Haram, dan mungkin juga yang pertama di muka bumi ini. Tak ayal lagi orang-orang musyrik mengerubung dan memukuli Abu Dzar hingga Abu Dzar jatuh pingsan. Abbas bin Abdul Muthalib adalah paman Nabi yang mendengar kabar tersebut segera datang ke Masjidil Haram. Tetapi melihat kondisinya, tidak mudah melepaskan Abu Dzar dari kemarahan massa. Karena itu, ia berkata secara diplomatis, wahai kaum Quraisy, dia adalah orang dari kabilah Bani Ghifar, dan kalian semua adalah kaum pedagang yang selalu melewati daerah mereka. Apa jadinya jika mereka tahu kalian telah menyiksa anggota keluarganya? Mereka pun kemudian melepaskannya. Tetapi pada hari berikutnya, ketika Abu Dzar melihat dua orang wanita mengelilingi berhala sambil bermohon kepada berhala tersebut, lagi-lagi jiwa ketauhidan Abu Dzar terusik. Ia mencegah dua wanita tersebut dan menghina dua berhala itu sejadi-jadinya, sehingga dua wanita itu menjerit ketakutan. Tidak hanya itu, kemudian orang-orang musyrik berkumpul sekali lagi dan menghajar Abu Dzar beramai-ramai hingga Abu Dzar pingsan untuk kedua kalinya. Melihat kejadian tersebut, sekali lagi Rasul bersabda untuk memerintahkan Abu Dzar segera pulang ke kabilahnya. Abu Dzar mendakwahkan risalah Islam pada kaumnya, sehingga sedikit demi sedikit mereka memeluk Islam. Ia juga mendakwahkan kepada kabilah tetangganya, yaitu Bani Aslam, sehingga cahaya hidayah menerangi kabilah ini.
Beberapa tahun kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tinggal di Madinah, serombongan besar manusia datang dengan suara gemuruh. Kalau tidaklah gema takbir yang terdengar, pasti mereka mengira sedang ada peperangan. Ternyata mereka adalah kabilah Bani Ghifar dan Bani Aslam. Dua kabilah yang terkenal menjadi seorang perampok dan merupakan momok menakutkan bagi para kafilah dagang ini. Berkamuflase menjadi raksasa pembela kebenaran dan penebar kebaikan. Dan hidayahnya telah datang dari Allah tersebut datang melalui tangan Abu Dzar. Ketika dua rombongan besar ini menghadap Nabi, beliau berkaca-kaca meliputi keharuan, sukacita dan rasa kasih berlimpah. Rasul bersabda kepada Bani Ghifar, Ghifarun ghafarallahu laha, yang artinya suku Ghifar telah diampuni oleh Allah. Kemudian beliau berpaling kepada Bani Aslam sambil bersabda, wa aslamu salamallahu, yang artinya suku Aslam telah diterima dengan selamat damai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada perang Tabuk yang terkenal dengan nama Jaisyul Usroh atau pasukan di masa sulit, beberapa orang tertinggal dari rombongan besar Rasulullah, dan ketika ini dilaporkan beliau bersabda, biarkanlah, andaikan ia berguna tentu akan disusulkan oleh Allah kepada kalian, dan jika tidak Allah telah membebaskan kalian dari dirinya. Salah seorang yang tertinggal tersebut adalah Abu Dzar. Keledai yang ditunggangi Abu Dzar sangat lelah sehingga tidak bisa bergerak lagi dan akhirnya keledai tersebut mati. Sementara itu rombongan Nabi sedang beristirahat ketika tiba waktu pagi. Seorang sahabat melaporkan ada satu sosok terlihat berjalan sendiri di jauh ufuk. Nabi bersabda, mudah-mudahan orang itu adalah Abu Dzar. Setelah dekat dan sampai di hadapan Nabi, ternyata memang benar dialah Abu Dzar. Abu Dzar memanggul barang dan perbekalan di punggungnya dan meneruskan perjalanan menyusul rombongan Nabi dengan berjalan kaki. Walau jelas terlihat kelelahannya, akan tetapi wajahnya bersinar gembira bisa bertemu dengan Nabi dan anggota pasukan lainnya. Beliau menatapnya jauh takjub dan penuh takjub. Kemudian dengan senyum yang santun dan penuh kasih, beliau bersabda, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Abu Dzar. Ia berjalan sendirian, ia meninggalkan sendirian, dan ia dibangkitkan sendirian. Sebuah bentuk pujian atau sebuah ramalan, atau sebuah bentuk rasa kasihan, atau apapun itu hanyalah sebuah gambaran tentang apa yang akan dijalani oleh Abu Dzar bahkan pada hari kebangkitan nanti. Dari sejak pertama meluk Islam, keberanian Abu Dzar mengeksplorasi keimanannya di saat dan tempat yang bisa membahayakan dirinya. Nabi langsung mengetahui watak dan karakter Abu Dzar, apalagi dengan kondisi lingkungan Bani Ghifar yang mendidiknya. Suatu ketika Nabi bersabda kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, bagaimana pendapatmu jika menjumpai para pembesar yang mengambil upeti untuk keperluan pribadi? Dengan tegas Abu Dzar menjawab, demi Allah yang telah mengutus engkau dan kebenaran, aku akan meluruskan mereka dengan pedangku. Beliau tersenyum kemudian bersabda, maukah aku beri jalan yang baik bagimu? Abu Dzar mengangguk dan Nabi bersabda, sabarlah engkau sampai engkau menemui aku. Inilah gambaran situasi yang akan dihadapi oleh Abu Dzar sepeninggal Nabi. Tetapi di masa Khalifah Abu Bakar dan Umar, tidak ada sesuatu yang mengusik kehidupan Abu Dzar. Situasi tidak jauh berbeda seperti pada masa Nabi masih hidup. Setelah wafatnya Umar bin Khattab yang memang digelari Nabi sebagai pintunya fitnah atau gemboknya fitnah, sedikit demi sedikit fitnah duniawi menjalari umat Islam. Apalagi wilayah Islam semakin luas dan harta kekayaan makin melimpah ruah. Gaya hidup Romawi dan Persia sedikit demi sedikit diadopsi oleh para penguasa Muslim. Jurang pemisah antara kaum fakir dan miskin dan penguasa atau hartawan mulai terbentuk. Pada keadaan seperti inilah jiwa Abu Dzar terusik.
Abu Dhar menerawang jauh ke belakang, teringat akan waktu bersama Nabi dan apa yang beliau sabdakan tentang dirinya. Beliau sudah mewasiatkan dirinya untuk bersabar dan tidak menggunakan pedangnya. Tetapi jiwa perjuangan untuk menegakkan kebenaran seakan tidak terbendung. Nabi SAW melarang aku untuk meluruskan mereka dengan pedangku, tetapi beliau tidak pernah melarang untuk meluruskan dengan lidah dan nasihatku. Begitu menurut pendapat Abu Dhar. Demikian tadi kisah sedikit tentang Abu Dhar yang semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua. Jika ingin memperoleh kisah yang lebih lengkap, silahkan mencari referensi yang jauh lebih banyak dan lebih lengkap. Terima kasih, mohon maaf hanya sedikit yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.